Assalamualaikum teman-teman. Pada video kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan teori relativitas. Teori ini sendiri terbagi menjadi dua, ada teori relativitas khusus dan teori relativitas umum. Pada video kali ini, kita akan membahas teori relativitas khusus. Teman-teman udah lihat kan cuplikan di awal tadi? Menurut kalian, kesimpulan apa sih yang terdapat dalam video tersebut? Apakah ada hubungannya dengan teori yang akan dibahas? Yuk kita cari tahu sama-sama. Sebelum teori relativitas muncul, para ilmuwan fisika meyakini prinsip hukum gravitasi Newton yang dimana ruang dan waktu itu bersifat mutlak. Tapi, pada abad ke-19, muncul nih fenomena yang menantang hukum ini, di mana saat itu planet Merkurius bergerak melilingi matahari lebih cepat dari perhitungan yang ada. Pada tahun 1905, Albert Einstein mengembangkan teori relativitas yang menggantikan konsep hukum fisika klasik, yang mana telah digunakan sebelumnya untuk menjelaskan fenomena alam semesta. Einstein menyatakan bahwa ruang dan waktu dapat digabungkan atau dilengkungkan. Apa sih teori relativitas khusus itu? Teori relativitas khusus merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara ruang dan waktu, serta bagaimana objek bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Einstein sendiri menyatakan dua postulат. Yang pertama, hukum-hukum fisika berlaku sama pada semua kerangka acuan inersial. Maksud dari postulат ini yaitu tidak adanya kerangka acuan atau sudut pandang yang diam mutlak. Cuplikan di awal tadi merupakan salah satu contoh dari postulат ini. Ada si A yang berada di stasiun dan si B yang berada di kereta dengan kecepatan konstan. Kemudian keduanya menjatuhkan bola ke lantai. Si A melihat bolanya jatuh ke bawah dan si B juga melihat bolanya jatuh ke bawah, padahal dia sedang dalam kereta yang bergerak. Hal ini menunjukkan hukum-hukum fisika, contohnya seperti gravitasi, akan berlaku sama baik pada kerangka diam maupun yang bergerak dengan kecepatan konstan. 2. Cahaya merambat di ruang hampa dengan kecepatan C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second adalah sama untuk semua pengamat dan tidak bergantung pada gerak sumber cahaya maupun kecepatan pengamat. Postulат ini menyatakan bahwa kecepatan cahaya atau C itu konstan, yaitu tidak dapat diubah-ubah, sehingga segala pengukuran harus dibandingkan dengan kecepatan cahaya. 1. Dilatasi waktu. Dilatasi waktu merupakan dampak dari teori relatif khusus, menyatakan bahwa ruang dan waktu itu relatif. Dilatasi waktu terjadi karena adanya perbedaan gerak antara kedua pengamat terhadap ruang dan waktu. Contohnya, dalam sistem GPS, kecepatan satelit di orbit bumi telah disesuaikan dengan keadaan relativitas yang ada. Kecepatan ini dibutuhkan untuk memperkecil kesalahan pemetaan lokasi yang akan berdampak pada keakuratan data. 2. Dilatasi panjang. Dilatasi panjang atau kontraksi panjang Lorentz menyatakan bahwa objek yang bergerak dengan kecepatan tinggi akan nampak lebih pendek dalam arah geraknya bagi pengamat diam. Contohnya, ketika kamu melihat roket dalam keadaan diam, kemudian roket itu bergerak dengan kecepatan tinggi, maka panjang roket itu akan terlihat lebih pendek dari sebelumnya. Itu disebabkan oleh kecepatan yang mendekati cahaya. 3. Massa relativistik. Berdasarkan pada teori relativitas khusus, massa benda yang bergerak akan lebih besar dari massa yang diam. Contohnya ada pada TV tabung zaman dulu. Pada TV tabung, elektron yang transfer fosfor bermagnet akan menciptakan piksel warna pada layar televisi. Elektron dalam TV tabung sekitar 0,5% lebih besar dari elektron yang diam. 4. Momentum relativistik. Tiap benda yang bergerak dengan kecepatan V memiliki momentum linear yang berbanding lurus dengan massa dan kecepatan. Momentum tiap benda yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya akan terjadi perubahan momentum karena mengalami gejala relativitas. Contohnya terdapat pada teknologi medis yaitu PET scan. PET scan ini menggunakan partikel antimateri yang menghasilkan sinar gamma. Partikel ini berperilaku sesuai momentum relativistik saat bergerak cepat.
dan detektor PET akan menghitung lintasan mereka untuk menghasilkan gambar detail organ tubuh. 5. Energi relativistik. Menurut teori relativitas khusus Albert Einstein, energi merupakan hasil perkalian antara massa dan kecepatan mutlak, sehingga terdapat kesetaraan antara massa dan energi. Contohnya itu reaksi nuklir. Peristiwa ini terjadi apabila inti atom dapat terpecah yang menyebabkan reaksi berantai. Perpecahan inti atom itu terjadi dengan penembakan berulang menggunakan partikel neutron.